Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, walau badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, walau badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku.
sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, penolongku. Kau kekuatanku, hanya padamu Tuhan kami berharap. Hanya padamu Tuhan hati kami tertuju, Tuhan. Oh, karena Kaulah sumber segalanya. Kaulah kekuatan kami Tuhan, penolong kami Tuhan. Kaulah damai, Kaulah sukacita kami. Hanya padamu Tuhan ku berharap. Hanya padamu Tuhan, hanya padamu. Ya Rama ya Rara Basane, ya Rama ya Rara Mase. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Kiara bakaya raramo. Kia bakaya rara barara basan kaya rara bata kaya rara barara barara. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah
hidupku, Kaulah harapan dalam hidupku, Kaulah harapan dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, terutama untuk setiap jemaat MDC Surabaya dimanapun Anda berada. Senang sekali pagi hari ini kita bisa bersekutu bersama-sama di dalam hadirat Tuhan dalam satu rangkaian acara Secret Place. Saudara, kebenaran firman Tuhan yang saya sharingkan pada pagi hari ini saya ambil di dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-37. Saya yakin setiap saudara pasti pernah mendengar kisah ini, yaitu tentang perempuan Sunem. Mari kita sama-sama menyimaknya. Ayat yang ke-8 kita mulai. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan beberapa kali ia dalam perjalanan singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah, kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Pada suatu hari, datanglah ia ke sana, lalu masuklah ia ke kamar atas dan tidur di situ. Kemudian berkatalah ia kepada Gehasi bujangnya, panggillah perempuan Sunem itu. Lalu dipanggilnyalah perempuan itu dan ia berdiri di depan Gehasi. Elisa telah berkata kepada Gehasi, cobalah katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau kepala tentara? Jawab perempuan itu, aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku. Kemudian berkatalah Elisa, apakah yang dapat kuperbuat baginya? Jawab Gehasi, dia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua. Lalu berkatalah Elisa, panggillah dia. Dan sesudah dipanggilnya, berdirilah perempuan itu di pintu. Berkatalah Elisa, pada waktu seperti ini juga, tahun depan engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki. Tetapi jawab perempuan itu, janganlah tuanku ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu ini. Ayat yang ke-17, mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan seorang anak laki-laki pada waktu seperti itu juga. Pada tahun berikutnya, seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Setelah anak itu menjadi besar, pada suatu hari keluarlah ia mendapatkan ayahnya di antara penyabit-penyabit gandum. Tiba-tiba menjeritlah ia kepada ayahnya, aduh kepalaku, kepalaku. Lalu kata ayahnya kepada seorang bujang, angkatlah dia dan bawalah kepada ibunya. Diangkatnyalah dia dan dibawanya pulang kepada ibunya. Duduklah dia di pangkuan ibunya sampai tengah hari. Tetapi sesudah itu matilah dia. Lalu naiklah perempuan itu, dibaringkannya lah dia di atas tempat tidur abdi Allah itu, ditutupnya lah pintu dan pergi. Sehingga anak itu saja di dalam kamar. Sesudah itu ia memanggil suaminya serta berkata, suruhlah kepadaku salah seorang bujang dengan membawa seekor keledai betina, aku mau pergi dengan segera kepada abdi Allah itu dan akan terus pulang. Berkatalah suaminya, mengapakah pada hari ini engkau hendak pergi kepadanya? Padahal sekarang bukan bulan baru dan bukan hari Sabat. Jawab perempuan itu, jangan khawatir. Dipelanailah keledai itu dan berkatalah ia kepada bujangnya, tuntunlah dan majulah. Jangan tahan-tahan aku dalam perjalanan kecuali apabila aku katakan kepadamu. Demikianlah perempuan itu berangkat dan pergi kepada abdi Allah di Gunung Karmel. Segera sesudah abdi Allah melihat dia dari jauh, berkatalah ia kepada Gehasi bujangnya, lihat perempuan Sunem itu datang. Larilah
menyongsongnya dan katakanlah kepadanya, "Selamatkah engkau? Selamatkah suamimu? Selamatkah anak itu?" Jawab perempuan itu, "Selamat." Dan sesudah ia sampai ke gunung itu, dipegangnyalah kaki abdi Allah itu. Tetapi Gehazi mendekat hendak mengusir dia. Lalu berkatalah abdi Allah, "Biarkanlah dia, hatinya pedih. Tuhan menyembunyikan hal ini daripadaku, tidak memberitahukannya kepadaku." Lalu berkatalah perempuan itu, "Adakah ku minta seorang anak laki-laki daripada tuanku? Bukankah telah kukatakan, jangan aku diberi harapan kosong?" Maka berkatalah Elisa kepada Gehazi, "Ikatlah pinggangmu, bawalah tongkatku di tanganmu dan pergilah. Apabila engkau bertemu dengan seseorang, janganlah berikan salam kepadanya, dan apabila seorang memberi salam kepadamu, janganlah balas dia. Kemudian taruhlah tongkatku ini di atas anak itu." Tetapi berkatalah ibu anak itu, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu bangunlah Elisa dan berjalan mengikuti perempuan itu. Adapun Gehazi telah berjalan mendahului mereka dan telah menaruh tongkat di atas anak itu. Tetapi tidak ada suara dan tidak ada tanda hidup. Lalu kembalilah ia menemui Elisa serta memberitahukan kepadanya, katanya, "Anak itu tidak bangun." Dan ketika Elisa masuk ke dalam rumah, dan ternyata anak itu sudah mati dan terbaring di atas tempat tidurnya. Sesudah ia masuk, ditutupnyalah pintu sehingga ia sendiri dengan anak itu di dalam kamar. Kemudian berdoalah ia kepada Tuhan. Lalu ia membaringkan dirinya di atas anak itu dengan mulutnya di atas mulut anak itu dan matanya di atas mata anak itu. Sehingga telapak tangannya ada di atas telapak tangan itu, dan karena ia meneyarap di atas anak itu, maka menjadi panaslah badan anak itu. Sesudah itu ia berdiri kembali dan berjalan dalam rumah itu, sekali ke sana dan sekali ke sini. Kemudian meniarap pula lah ia di atas anak itu. Maka bersinlah anak itu sampai 7 kali. Lalu membuka matanya. Kemudian Elisa memanggil Gehazi dan berkata, "Panggillah perempuan Sunem itu." Dipanggilnyalah dia, lalu datanglah ia kepadanya. Maka berkatalah Elisa, "Angkatlah anakmu ini." Masuklah perempuan itu lalu tersungkur di depan kaki Elisa dan sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Kemudian diangkatnyalah anaknya lalu keluar. Bapak Ibu Saudara, tentu saja kisah ini nampaknya sepertinya sangat singkat sekali kita baca. Kisah yang begitu mengharukan, kisah yang begitu luar biasa kalau kita melihatnya. Dari kisah ini kita tahu latar belakangnya, saudaraku. Sunem adalah sebuah desa kecil di dekat Yizreel, sekitar 40 km jaraknya dari Samaria. Masuk wilayah pusaka sebenarnya Bani Isakar. Dan perempuan Sunem dan suaminya ini diketahui kaya raya, namun telah lanjut usia dan mereka tidak punya anak dalam kisah ini. Selain itu, saudaraku, Nabi Elisa dan bujangnya seringkali singgah di Sunem dan tinggal di rumahnya. Nabi Elisa berusaha membalas budi baik, namun ditolaknya. Dan Nabi Elisa bernubuat bahwa mereka akan mendapatkan seorang anak laki-laki, yang kemudian anak itu ternyata mengalami sakit tertentu sehingga mati. Dan demikian cerita selanjutnya, kita tahu bagaimana mukjizat terjadi melalui Nabi Elisa. Dibangkitnyalah anak itu kembali. Saudara, cerita ini menggambarkan, saudaraku, tentang sebuah kisah seorang perempuan yang kaya. Bahkan ketika perempuan itu, saudaraku, seringkali disinggahi oleh Elisa, Nabi Allah itu yang luar biasa itu. Saudaraku, dia melayaninya dengan baik. Dan dia ketika melayani Elisa dengan begitu sangat murah hati, begitu sangat telaten, saudaraku. Elisa mencoba untuk membalas budi baiknya, tetapi ditolaknya, "Karena aku ini tinggal di antara kaumku. Dan aku ini boleh dikata gak perlu apa-apa, gak butuh apa-apa." Jadi saudaraku, bisa dikatakan bahwa kita bisa mempelajari beberapa karakter penting dari perempuan Sunem itu. Saudara, ketika kita belajar di dalam Alkitab, kata perempuan, setiap kali ada figur atau kata perempuan, ada kemungkinan besar sebenarnya Tuhan juga sedang berbicara mengenai gerejanya yang adalah mempelai wanita.
Jadi saudara, tidaklah keliru jika kita belajar tentang karakter perempuan Sunem ini. Sebenarnya Tuhan juga ingin berbicara mengenai kita, saudara dan saya sebagai gereja Tuhan, sebagai umat Tuhan. Apa itu karakter dari perempuan Sunem kita yang bisa pelajari pada pagi hari ini bersama-sama? Yang pertama, saudaraku, kita bisa lihat bahwa perempuan Sunem ini peka terhadap kebutuhan orang lain. Ya, diketahui dari cerita itu, saudaraku, Nabi Abdi Allah ini atau Nabi Elisa ini seringkali datang. Dan saudaraku, perempuan Sunem ini tidak hanya menyambutnya dan melayaninya, memberi makan seperti dalam cerita. Tetapi saya yakin perempuan Sunem ini mencari tahu siapa sesungguhnya Elisa ini. Sehingga akhirnya didapati, saudaraku, informasi lengkap tentang siapa Elisa ini. Seorang abdi Allah yang luar biasa. Dan perempuan kaya ini berkata kepada suami, mari kita bangun satu kamar di atas. Kita kasih tempat tidur, kita kasih meja di sana, kita kasih kandil air minum di sana. Sehingga dia bisa tinggal dengan nyaman. Saudaraku, dia melakukan extra miles. Dia melakukan, saudaraku, peka terhadap, saudaraku, kebutuhan daripada Nabi Allah ini atau kebutuhan dari orang lain ini. Itu sebabnya, saudaraku, ini merupakan satu karakter yang luar biasa yang kita bisa pelajari, saudaraku. Kalau saudara dan saya, kita semua umat Tuhan, gereja Tuhan, peka terhadap kebutuhan orang lain, kita tentunya akan mengerti bahwa orang-orang yang seringkali mungkin singgah, dalam tanda kutip singgah, ada dalam kehidupan kita. Siapa tahu sebenarnya Tuhan sebenarnya ingin pakai mereka untuk juga ternyata menjadi pertolongan, jadi bantuan dan mukjizat dalam kehidupan kita. Jangan salah sangka, saudaraku. Tuhan itu tidak pernah berhutang. Bahkan ketika kita, saudaraku, memberikan sesuatu kepada orang yang paling hina, Tuhan berkata bahwa sebenarnya kita sudah melakukannya untuk dia. Dan dia pasti akan membalaskannya kepada kita di waktu yang tepat. Di waktu yang kita tidak sangka-sangka. Oleh karena itu, saudaraku, mari latihlah diri kita untuk kita peka terhadap kebutuhan orang lain. Peka terhadap sekeliling kita. Orang-orang yang mungkin saja sempat atau sering singgah mampir dalam kehidupan kita, atau yang muncul di dalam ingatan dan benak kita. Siapa tahu sebenarnya Tuhan berbicara supaya kita melakukan extra mile lebih lagi daripada itu. Gereja, saudara dan saya harus sensitif dan peka terhadap kebutuhan sekitar. Di tengah-tengah pandemik yang seperti ini, saudara, gak cuma saudara dan saya yang hidupnya mungkin menjadi susah. Di tengah-tengah kehidupan orang yang susah masih ada yang lebih susah lagi. Tetapi sangat indah kalau kita bersyukur atas semua pemberian Tuhan yang baik dalam kehidupan kita. Dan inilah waktunya untuk kita sensitif dan peka, untuk kita menjadi jawaban bagi orang-orang sekitar kita. Yang mungkin Tuhan sengaja sempat lewatkan dan singgahkan dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudaraku, dari karakter yang kita pelajarin adalah perempuan Sunem ini ternyata adalah pelayan yang sangat baik, yang cakap. Ya, saudara. Menyiapkan segala sesuatu, senantiasa siap dan sedia bagi seorang nabi Allah yang selalu singgah, tidak tahu kapan waktunya. Menyiapkan makanan, saudaraku, bukanlah hal yang gampang. Dan tentu saja tidak diceritakan, saudara, di dalam ayat yang baru saja kita baca kisahnya berapa hari sih Nabi Elisa tinggal di sana. Kita tidak tahu. Mungkin juga bisa sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, atau mungkin seminggu, saya tidak tahu. Tetapi tentunya saudaraku, memberikan pelayanan yang seperti itu merupakan satu pekerjaan yang perlu dilakukan dengan giat, yang perlu dilakukan dengan cakap. Saudaraku yang kekasih, kita perlu melayani. Melayani siapa saja. Melayani gereja, melayani Tuhan, melayani sesama. Firman Tuhan berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah itu seperti untuk aku, kata Tuhan. Seperti untuk Tuhan.
Kalau kita melakukannya dengan sepenuh hati sebagai pelayan yang cakap dan pelayan yang baik, saudaraku, Tuhan pasti akan juga kasih reward kepada kita. Bukankah di dalam Alkitab juga Tuhan sering menggambarkan, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah mengusahakannya. Talenta 2 jadi 4, talenta yang 5 jadi 10. Kata Tuhan, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saudaraku yang kasih, mari kita menjadi pelayan, jadi umat Tuhan yang melayani dengan baik dan yang setia. Karakter yang ketiga, saudaraku, yang kita bisa lihat adalah perempuan ini sangat murah hati dan tulus. Ya, dia tulus dan murah hati. Bahkan ketika Nabi Elisa ini tanya, saudara, kamu perlu apa? Ada perkarakah sesuatu yang aku perlu sampaikan kepada jenderal, kepada panglima perang, atau kepada raja? Perempuan ini, saudara, mengatakan, aku ini ya tinggal di kaumku, aku gak perlu apa-apa. Tulus, saudara. Tidak ada udang di balik bakwan. Dengan tulus melayani, dengan tulus memberi. Tetapi saudaraku, akhirnya Nabi Allah ini berkata kepada bujangnya, apa sih dia nih yang diperlukan supaya aku bisa membalasnya? Bujang ini, saudara, gak tahu, dia cuma mengatakan mungkin agak sedikit mengolok atau apa, saya tidak tahu. Tetapi dia mengatakan, dia ini gak punya anak dan sudah tua lagi, katanya. Tetapi Nabi Allah ini berkata, apa yang mustahil bagi manusia itu mungkin bagi Allah. Dan dia mengatakan, hai ibu, tahun depan di waktu ini juga engkau akan menggendong seorang anak laki-laki. Saudara, dia tidak memohon, dia tidak meminta. Bahkan saudara, dia meresponnya, Tuanku, janganlah memberikan harapan palsu. Aku tidak memintanya kepadamu. Tetapi saudaraku, Tuhan menjawabnya dan Tuhan memberikannya. Tiba-tiba saudaraku yang kita ketahui bahwa satu ketika dari cerita ini anaknya mengalami sakit dan mati. Karakter yang terakhir yang bisa kita lihat, saudaraku, apa? Yaitu kita bisa melihat perempuan ini gereja Tuhan, saudara dan saya seharusnya memiliki karakter ini juga. Yaitu gigih dan beriman kuat kepada Tuhan. Coba saudaraku lihat. Dia segera ketika tahu bahwa anaknya tak bernafas, tak bernyawa, dia meletakkannya di atas kamar abdi Allah itu. Dan dia berkata kepada suaminya, berikan aku keledai betina dan aku ingin pergi menemui abdi Allah itu. Saudara, dari kisah ini kita tahu bahwa respon suaminya berkata, kamu ini bukan bulan baru dan bukan Sabat, kenapa kamu mau pergi ke sana? Oh, dari kisah ini kita tahu bahwa ternyata perempuan ini rajin beribadah. Karena suaminya berkata ini bukan hari Sabat dan juga bukan bulan baru, ngapain kamu pergi? Saudaraku yang kekasih, ternyata kegigihan kita ya, rutinitas kita, rajinnya kita beribadah kepada Tuhan membuahkan hasil, saudaraku. Oleh sebab itu karakter ini sangat penting, bagaimana kita gigih dan beriman kuat sama Tuhan. Dia segera mendatangi abdi Allah itu. Dan bahkan waktu dia datang kepada abdi Allah itu, dia berkata, kalau engkau gak sendiri yang pergi, aku tidak akan beranjak dari sini. Saya jadi teringat, saudaraku, ketika waktu Musa berkata kepada Tuhan, ketika Tuhan mulai jengkel kepada orang Israel. Dan Tuhan berkata, aku akan mengutus orang malaikat berjalan di depanmu. Karena aku ini sudah kesal, sudah jengkel melihat bangsa yang tegar tengkuk, yang hatinya bikin aku panas, kata Tuhan. Jangan sampai aku nanti murka dan aku memukul semua bangsa ini. Aku akan mengutus malaikat dan ketahuilah, aku akan tetap membawa engkau kepada tanah perjanjian. Tetapi saudara, apa jawaban Musa? Musa berkata, Tuhan, kalau engkau sendiri yang tidak berjalan di depan kami tidak akan beranjak dari tempat ini. Dan dia berkata, apa yang membedakan bangsa kami dengan bangsa-bangsa lain? Justru yang membedakan bangsa kami dengan bangsa-bangsa lain
adalah karena Engkau sendiri berjalan bersama dengan kami. Karena ada penyertaan tangan-Mu Tuhan yang selalu menyertai kami. Itulah yang membedakan kami di antara bangsa-bangsa lain. Apa yang membedakan kehidupan saudara kita, umat pilihan Tuhan, gerejanya dengan yang tidak mengenal Tuhan? Satu perbedaannya saudaraku, bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Apapun kondisinya, apapun permasalahannya, apapun situasi yang sedang kita hadapi, kita perlu ingat bahwa Dia adalah Immanuel, Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kita. Saya berdoa agar melalui kisah ini, pagi hari ini kita semua tergugah untuk kita semangat kembali, untuk kita senantiasa melayani Tuhan. Jangan menyerah, untuk kita memiliki belajar dari karakter perempuan Sunem ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Renungan pada pagi hari ini, di mana kami berada di dalam secret place, berada di dalam ruang maha kudus-Mu, tempat yang tersembunyi ketika kami bersekutu dengan Tuhan. Biarlah ini berbicara dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami mengambil langkah iman untuk kami senantiasa terus peka dan bertindak melayani Tuhan, senantiasa gigih beriman, dan kami Tuhan tulus untuk mengikut Tuhan seumur hidup kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang indah ini. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, diberkatilah Engkau pada hari ini. Dan segala sesuatu yang dipercayakan kepadamu, kiranya itu menjadi kendaraan dan alat agar Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk segala berkat-Mu ya Tuhan. Ini anak-Mu. Dan biarlah hidup kami menjadi kemuliaan dan kebanggaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan.